Eh, Punten sambil saya cek ini di dalam tayangan slide layarnya eh, di mahasiswa apakah kelihatan ya? Kelihatan, Bro. Baiklah kalau gitu. Kelihatan Pak Bro. Alhamdulillah. Dan Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa muwajahah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan dan pulih, bisa beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Masih suasana Sawal ya. Jazakallahu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Qulu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan dimaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan secara pribadi saya juga mohon maaf ya kepada saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sahabat semuanya yang mungkin walaupun mungkin secara offline kita belum sempat langsung bertemu, namun tentunya dalam relasi proses pembelajaran ini ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, kita akan mulai ke materi kita. Pertemuan yang keempat ini kita siapkan topiknya fungsi-fungsi manajemen sistem pembelajaran. Dalam ya saya coba klik, mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, kita siapkan materi ini dalam kaitannya dengan tujuan agar mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sistem pembelajaran secara teoritis dan aplikatif ya dalam konteks pendidikan modern. Ya mungkin kita akan batasi di situ karena dalam konteks pembelajaran bisa ditinjau dalam perspektif tradisional, modern, dan digital. Sebagai sebuah pendahuluan, kita di awal pertemuan sudah pernah ya membahas mengenai apa itu manajemen, apa itu sistem, apa itu pembelajaran. Kita sempat juga mengelaborasi, eh, memperdalam dan mendalami tentang fungsi-fungsi manajemen ya, yang secara singkat, secara ringkas kita bisa kelompokkan ya dalam empat kegiatan utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini yang secara umum eh, dipahami dan menjadi basic teori ya, menjadi teori dasar dalam manajemen. Lalu kemudian kita tentunya akan mengelaborasi dari masing-masing fungsi ini ke dalam konteks pembelajaran. Lalu kemudian bagaimana penerapannya di dalam aktivitas yang selama ini dijalankan oleh lembaga pendidikan atau unit pelaksana kegiatan pendidikan, baik di dalam suatu yayasan yang dikelola oleh swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah. Kita kembali lagi untuk memahamkan di awal bahwa manajemen sistem pembelajaran adalah proses mengelola, mengatur, dan mengoptimalkan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kita di awal juga sudah remind bahwa dalam memahami manajemen itu selalu kita lekatkan dengan proses gitu ya, karena
proses itu kegiatan yang berjalan atau dijalankan atau beroperasi secara terus-menerus gitu. Artinya kalau kemudian aktivitas itu sudah berhenti dan tidak lagi ada kegiatan, maka kita nggak bisa mengatakan itu sebagai sebuah manajemen. Maka proses menjadi salah satu komponen dalam definisi manajemen yang paling krusial. Lalu kemudian kita lekatkan pada prinsip-prinsip atau fungsi-fungsi yang dijalankan, yaitu di situ pasti ada perencanaan, pengelolaan, pengaturan. Nah, di sini eh, mungkin tidak terlihat ya kata-kata perencanaan, namun kita bisa menganalogikan bahwa ketika suatu proses kelola dan pengaturan dan pengendalian itu dijalankan, maka proses perencanaan sudah secara automatically berjalan di dalamnya. Dalam rangka apa dan apa yang akan direncanakan, diatur dan dikelola setelah dikendalikan, yaitu resources, sumber daya. Nah, sumber daya ini di dalam organisasi tentunya sangat kompleks ya. Yang kita pernah sebutkan di awal bahwa ada sumber daya berupa orang, ya human atau man, ada berupa peralatan, perlengkapan, bahan, dan sebagainya yang kita sebut dengan material. Ada yang kita sebut dengan modal yang berupa capital atau money, berupa modal, ya money. Lalu kemudian ada juga resources yang dalam bentuk teknologi atau kita sebut dengan mesin ya kalau dalam bahasa manajemen, ya mesin atau kita sebut dengan teknologi sebagai alat bantu yang mendukung pada proses kegiatan atau pelaksanaan di dalam kegiatan manajerial. Lalu kemudian ada resources yang berupa metode ya, metodologi atau cara atau strategi ya. Nah, itu softnya ya, soft ya di dalam soft komponen itu ada yang namanya cara atau metode atau strategi di dalamnya. Maka di dalam mata kuliah mungkin ada juga yang namanya strategi dan kebijakan pendidikan Islam misalnya. Karena itu merupakan bagian dari manajemen. Lalu tujuannya adalah mencapai efektivitas dan efisiensi. Jadi nanti ketika kita sedang membahas tentang fungsi-fungsi manajemen sistem pembelajaran, maka orientasi kita adalah bagaimana kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif gitu ya dan efisien. Ya mungkin sebagai salah satu ejawantah atau implementasi dari materi ini misalnya yang sekarang sedang berjalan. Ya tentunya teknologi membantu kita untuk menghubungkan tanpa batas tempat ya. Dimanapun saat ini kita berada, kita bisa berada dalam satu titik temu ya dalam suatu titik temu ada meeting point yang menjadi jembatan media kita untuk bisa melakukan komunikasi dan juga bisa melakukan interaksi walaupun secara virtual ya. Ini juga merupakan salah satu bagian dari tujuan manajemen sistem pembelajaran itu sendiri yaitu efektif dan efisien juga karena kalau kita harus datang ke satu titik dari berbagai penjuru pasti costly gitu ya. Pasti biayanya sangat banyak dan sangat besar. Lalu urgensinya apa? Urgensi dari manajemen sistem pembelajaran seperti yang sudah kita jelaskan di awal adalah bahwa kita sedang menghadapi suatu tantangan ya. Tantangan dalam dunia pendidikan modern saat ini di mana human resources kita terbatas, infrastrukturnya juga terbatas juga. Kemudian kebutuhan akan teknologi pendidikan terus meningkat. Nah, disitulah yang
menjadi sebuah tantangan bagaimana kita harus memilih suatu teknologi, kita harus bisa mengambil sebuah keputusan strategik ya untuk bisa menjangkau sasaran dengan uh, efektif dan bisa capai tujuan-tujuan secara efisien. Lalu apa relevansi misalnya dengan kondisi saat ini yang sekarang sedang kita sama-sama laksanakan juga, yaitu tentunya ada relevansi terhadap era digital saat ini. Ya, generasi digital saat ini membutuhkan pembelajaran interaktif. Jadi bukan hanya kita saja, terlebih adalah nanti anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita nanti suatu saat sudah nggak bisa lepas lagi dari teknologi dan digitalisasi. Maka perlu ada suatu platform uh, yang akan kita pilih dan kita akan gunakan untuk membantu menjadi media pembelajaran yang sering kita sebut dengan istilah Learning Management System, ya LMS. Nah, fungsi-fungsi manajemen tadi sudah sempat kita explore ya, ada 4 ini. Nah, sekarang kita coba uh, kaitkan dengan sistem pembelajaran, ya, dengan sistem pembelajaran. Nah, di dalam perencanaan, ya, dalam perencanaan, maka tentunya kita yang pertama kali kita perlu definitifkan adalah menetapkan tujuan. Ya, menetapkan tujuan, lalu kemudian membangun suatu strategi, langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Kemudian pertanyaannya, langkah-langkah yang bagaimana yang bisa kita siapkan untuk mencapai tujuan dengan strategi yang akan kita tentukan. Ya, strategi itu apa sih? Strategi itu kan cara ya, cara untuk mencapai tujuan, itu strategi. Nah, sedangkan tujuan itu sendiri adalah merupakan elaborasi dari visi dan misi. Makanya kalau kita memiliki suatu institusi pendidikan, lalu kemudian kita tanya kepada salah satu guru misalnya, kita tanyakan apa sih visi dan misi sekolah ini misalnya, lalu dia tidak paham misalnya, maka berarti mengindikasikan bahwa efektivitas percepatan untuk mencapai tujuan akan terkendala, ya, akan terkendala. Kenapa terkendala? Karena unsur-unsur di dalam manajerial sendiri tidak memahami apa yang ingin dicapainya, gitu ya, apa yang ingin dicapainya. Sehingga bisa dipastikan para guru-guru ini tidak tahu strategi yang sedang dijalankan oleh institusinya. Makanya ketika ada akreditasi, baik akreditasi itu menyangkut ke institusi maupun akreditasi prodi misalnya, program studi di suatu pendidikan tinggi, atau mungkin kita ingin lakukan akreditasi untuk institusi sekolah menengah misalnya atau sekolah dasar sekalipun, seorang asesor akan menanyakan uh, visi misi. Pertama kali yang kita lakukan adalah tanyakan adalah visi misi dulu. Visi misinya apa gitu ya. Kalau kemudian seorang pimpinan katakanlah sampai tidak paham tentang visi misinya, ya sudah kita kita nilai ya institusi ini sangat lemah gitu ya. Institusi ini sangat lemah dan pasti akan terdowngrade ya. Nilainya uh, pasti akan rendah gitu karena stakeholder utamanya sendiri tidak memahami itu ya. Nah, oke, kita coba lanjut lagi menentukan tujuan ya, menentukan tujuan pembelajaran itu menjadi langkah yang pertama. Jadi poin-poin untuk membangun apa infrastruktur pendidikan yang di dalamnya misalnya salah satunya ada kurikulum misalnya. Ketika kita sedang membangun kurikulum, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran itu sendiri apa gitu. Karena nanti kurikulum itu akan menyesuaikan
eh, apa yang akan dituju di dalam proses kegiatan pembelajaran institusi yang bersangkutan. Tuh. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Jadi kita juga ini ada dua strategi ya, ada dua strategi yang biasanya menjadi pilihan bagi suatu institusi untuk mendekatkan antara idealita dengan realita gitu. Idealitanya ketika kita menentukan visi misi, menentukan tujuan, kemudian kita membangun sebuah strategi, tentunya kita ingin capai target capaian itu sesuatu yang ideal gitu, yang kita harapkan ideal misalnya eh, jumlah siswa atau mahasiswa bisa tumbuh berapa persen gitu ya, setiap tahun tumbuh berapa persen ya, sehingga institusi itu bisa bertumbuh dan berkembang. Lalu kemudian luarannya berupa lulusan yang kita hasilkan bisa masuk ke institusi-institusi atau lembaga atau sekolah-sekolah terbaik ya di dalam levelnya masing-masing ya. Misalnya kalau kita katakanlah mengelola lembaga ini adalah sekolah dasar misalnya pendidikan dasar, tentunya lulusan kita harapkan bisa masuk ke sekolah menengah pertama ya KSLTP ini eh, sekolah-sekolah unggulan gitu ya, sekolah-sekolah unggulan yang memang ketika rekrutmen dilakukan melihat baik dari nilai akademiknya maupun nilai prestasi yang eh, yang dimiliki oleh calon calon siswa atau mahasiswa mereka itu. Jadi sekolah harus bisa menyiapkan lulusan-lulusan yang memiliki kualifikasi yang diharapkan bisa masuk ke sekolah-sekolah terbaik ya di levelnya masing-masing. Nah, itu kendalanya, itu idealitanya kan begitu ya. Lalu realitanya seperti apa? Nah, untuk bisa membangun kurikulum yang qualified, lalu kemudian yang berkualitas, lalu kemudian kita bisa berharap lulusan kita juga bisa diserap di berbagai institusi yang terbaik. Tentunya harus didukung dengan struktur dan infrastruktur maupun resources institusi. Tapi dalam kenyataannya kan semuanya akan menghadapi sebuah tantangan keterbatasan ya. Ada constraint, ya ada constraint. Nah, constraint itulah yang kemudian kita katakanlah sebagai seorang pimpinan atau seorang owner di dalam suatu yayasan misalnya, atau kita menjadi bagian dari pengambil kebijakan baik di level kabupaten kota kah, provinsi kah, atau di level pusat misalnya, bisa mengambil suatu posisi yang uh, rasional, yang logik gitu ya, dan tentunya tidak meninggalkan dari capaian-capaian yang kita inginkan gitu ya, yang kita harapkan gitu. Nah, disitulah dibutuhkan adanya suatu kemampuan, suatu analisis, suatu proses pengambilan kebijakan yang tepat. Ya, jadi mendekatkan antara antara idealita dengan realita itu. Nah, lalu kemudian misalnya contoh sederhana katakanlah idealnya itu rasio seorang dosen di dalam sebuah program studi misalnya itu 1 banding 30 maksimal misalnya untuk di eksakta misalnya atau 1 banding 40 untuk yang di sosial misalnya. Nah, kalau katakanlah kita mengelola perguruan tinggi, mahasiswa kita sudah ada 1.000 misalnya, maka kita secara realistis akan bisa menentukan yang rasio yang sehat itu kalau di institusi kita tersedia dosen ya sebanyak ya tadi ya 1.000 dibagi dengan katakanlah 30 misalnya ya atau 25 yang ideal, yang paling ideal ya dengan tingkat grading tertinggi. Nah, kalau 25 berarti kita bisa menghitung
Dosen yang ideal jumlahnya berapa? Ada yang bisa ngitung cepat? Kalau 1.000 orang, 40. eh, suaranya nggak kedengaran. Berapa? 40. 40. Good. 40. Satu berbanding satu Iya, berbanding 45. 1/4. Jadi kita sudah langsung bisa menghitung ya. Kita bisa langsung bisa menentukan itu idealnya. Tapi untuk bisa menggaji 40 orang dosen itu ya di institusi ini apakah mampu atau tidak? Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan. Ya, karena kalau kita kemudian berbasis pada cost misalnya, maka kita akan bisa menghitung satu dosen dalam 1 bulan membutuhkan berapa cost anggaran yang harus kita siapkan untuk gaji tetapnya, untuk tunjangannya dan seterusnya begitu dengan pendapatan yang akan diperoleh. Nah, pada umumnya uh, suatu institusi akan memperhitungkan tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhan itu tentunya akan terjadi kalau ada surplus ya, akan terjadi kalau ada surplus. Nah, pertumbuhan itu biasanya digunakan untuk pengadaan infrastruktur dan fasilitas. Kalau tidak ada surplus, maka institusi tidak akan bisa bertumbuh ya, nggak akan bisa bertumbuh. Nah, biasanya pada umumnya ketika melakukan suatu budgeting planning ya budgeting plan gitu ya rencana penganggaran di situ biasanya constraint-nya adalah tadi akan ada simulasi. Oh, ini yang paling memungkinkan hanya 30 orang dosen yang bisa kita biayai misalnya. Lalu pertanyaannya yang 30 bagaimana gitu. Apakah kemudian kita akan berdiam diri saja? Lalu kemudian ketika di akreditasi ada kegiatan asesmen, pasti kalau itu kemudian tidak ada strategi yang dilakukan dengan angka misalnya perbandingannya itu rasionya tidak lagi 1/30 atau 1/25 misalnya, tiba-tiba menjadi 1/60 misalnya, ya pasti nilainya akan jeblok gitu ya, pasti akan downgrade gitu, akan turun gitu. Ya karena angka itu sesuatu yang pasti tidak bisa diubah-ubah. Lalu yang bisa diubah-ubah apa? Ya, yang bisa diubah-ubah adalah strategi bagaimana memenuhi angka dosen yang mestinya 40 itu misalnya dengan grading modeling di dalam human resources management di dalam HR ya di SRM di Human Resources Management itu dibuat ya sebuah kebijakan regulasi internal uh, tentang kedudukan dosen. Nah, bisa dosen seperti yang dilakukan oleh BINUS misalnya sekarang yang dijadikan contoh oleh banyak perguruan tinggi swasta saat ini ya. Kenapa BINUS unggul semuanya gitu ya, baik prodinya, kemudian uh, institusinya, lalu kemudian surplusnya juga cukup besar yang kemudian dia bisa bangun di setiap provinsi. Ya, kita bisa bayangkan institusi swasta yang dikelola oleh satu yayasan, ya, bukan ormas gitu ya, satu yayasan swasta yang kemudian dia berambisi akan membangun institusi ini di seluruh provinsi di Indonesia. Itu ambisinya, ya. Nah, itu nggak akan mungkin kalau tidak ada surplus, gitu ya. Nggak akan mungkin dilakukan kalau tidak ada surplus dalam budgeting mereka. Maka ada efisiensi. Nah, efisiensi yang dilakukan antara lain misalnya dalam hal tadi, dalam hal ketenagaan ya, di dalam ketenagaan atau di personal management atau human resources managementnya itu, dosen itu bagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga klasifikasi. Ada tiga klasifikasi gitu. Nah, tiga klasifikasi itu tentunya ada hak dan kewajiban yang berbeda-beda gitu. Ada yang disebut dengan dosen penuh tetap,
Ya, ada yang disebut dengan dosen tetap tidak penuh gitu, dan ada dosen profesional, ada, tapi sama-sama dosen dan bisa diakui sebagai tadi untuk memenuhi kuota ya 1:25 itu gitu. Nah, dan itu diakui juga oleh Dikti bahwa yang terdaftar sebagai dosen yang dilaporkan oleh BINUS ini bisa diakui gitu ya, karena semua menjalankan fungsi-fungsi kedosenan gitu ya, ada kegiatan pengajaran ada gitu ya, pengabdian ada, ya penelitiannya ada, pengabdian masyarakatnya ada, unsur penunjangnya juga terisi di dalam struktur isian BKD, beban kerja dosen itu bisa terpenuhi semua gitu. Nah, itu sebuah strategi gitu ya. Nah, tapi kalau kita kemudian menyerah dengan keadaan, oh kita nggak mampu bayar, lalu kemudian dosennya kita kurangi gitu ya, lalu kemudian tidak ada strategi untuk pemenuhan, ya sudah selesai. Kapan menjadi unggul? Nggak akan pernah jadi unggul gitu. Nah, inilah sebuah tantangan di dalam sistem manajemen sistem pembelajaran. Salah satunya adalah bicara konteks bagaimana agar tujuannya tercapai ya dengan menggunakan strategi-strategi yang bisa kita penuhi. Ini slide-nya masih terlihat, maaf. Kecil, Masih, Prof. Prof. Masih. Tapi tidak di slideshow, Prof. Oh, tidak slideshow. Oh, maaf. Ini slideshow kah? Iya, bro. Iya, Prof. Ah ya, makasih. Nanti boleh di komen ya, misalnya tadi kalau di tempat saya itu muncul semua, tapi ternyata nggak slideshow ya, nggak kelihatan kalau kecil. Nah, nah, lalu kemudian aktualisasi di dalam contoh aktual ya, contoh aktual misalnya membuat program kerja tahunan ya, membuat program ini masih dalam konteks perencanaan ya, masih dalam konteks perencanaan. Contoh misalnya bagaimana agar kegiatan proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif, maka membangun strategi blended learning ya misalnya. Blended learning. Nah, ini yang juga yang menjadi pionir adalah BINUS ya dalam blended learning ini. Jadi tahun 2004 ya, tahun 2004 eh, waktu itu saya menjadi dosen di Untar ya, Tarumanegara. Nah, di Tarumanegara waktu itu saya nggak tahu ya ketika kemudian diminta oleh Prodi waktu itu uh, menyusun menyusun materi pembelajaran ya dari SAP, kemudian diturunkan, mereka bikin outline yang generik untuk semua dosen, lalu kemudian bikin apa namanya, prodinya membuat materi pembelajaran yang yang harus diikuti oleh semua dosen gitu ya. Lalu kemudian mereka sudah menyiapkan coding waktu itu ya, nah, coding gitu. Nah kemudian saya berkawan dengan teman-teman dosen di BINUS waktu itu. Nah di BINUS itu justru lebih advance lagi. Jadi uh, ketika dosen sudah diminta penugasan untuk menyiapkan kurikulum, bahan ajar, lalu kemudian materi materi-materi untuk evaluasi pembelajaran dan seterusnya itu sudah mereka input ya di dalam sistem yang mereka sudah siapkan gitu. Mereka sudah siapkan. Nah, ketika proses pembelajaran berjalan itu dosen ke kampus biasanya eh, tidak eh, tidak harus membawa laptop, tidak perlu membawa materi gitu ya. Jadi bawa badan aja lah ibaratnya, masuk ke ruangan kuliah itu sudah tersedia semuanya, tinggal ngeklik aja, kemudian dosen menjelaskan, kemudian link ya terhubung dengan berbagai akses di apa videonya, kemudian di link-link yang mereka sudah siapkan itu gitu.
itu terjadi jauh sebelum pandemi ya. Jadi wajar saja ketika pandemi gitu mereka lebih siap dan bahkan mereka bertumbuh ya ratusan persen ya ratusan persen pertumbuhannya karena bisa membuka di hampir di separuh provinsi di seluruh Indonesia ya. Ya di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Jogja ada, nah, bahkan di luar Jawa juga ada gitu. Ya karena tadi blended learning-nya. Jadi mereka menggunakan sistem yang kemudian direplikasi dengan sangat cepat dan menjadi sangat efisien sekali, yang menjadi sangat efisien sekali. Ya itu sebagai sebuah ilustrasi saja ya bahwa bahwa sistem manajemen sistem pembelajaran ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Lalu kemudian berikutnya adalah organizing. Organizing, nah, bagaimana kita mengatur sumber daya manusia maupun material maupun imaterial untuk untuk bisa mendukung dari proses pembelajaran yang efektif. Langkah-langkahnya tentunya kita menyiapkan tadi ya job description sesuai dengan kompetensi masing-masing, lalu kemudian menyusun struktur organ, kemudian mengkoordinasikan jadwal dan aktivitas pembelajaran. Yang pada umumnya ini dijalankan di admin akademik ya. Jadi ada bagian yang memang secara khusus menyiapkan proses pembelajaran dari menyiapkan orangnya, menyiapkan fasilitasnya, infrastrukturnya gitu ya, untuk uh, terlaksananya dari perencanaan yang sudah dilaksanakan, sudah dibuat sebelumnya gitu. Eh, baik, berikutnya pelaksanaan ya, actuating, pelaksanaan. Jadi setelah kita membuat perencanaan dalam proses sistem pembelajaran tadi, tuh, lalu kemudian kita menyusun baik struktur maupun infrastrukturnya. Strukturnya adalah menyiapkan para dosennya tentunya, lalu kemudian infrastrukturnya menyiapkan fasilitas media gitu ya, materi pembelajaran dan seterusnya. Baru kemudian kita pada tahapan ketiga adalah menjalankannya, yang mengimplementasikan, menerapkan dan menjalankan, mengoperasionalisasikannya. Ya. Nah, ketika kita mengoperasionalisasi, ketika kita menjalankan, ketika kita mengimplementasi, maka biasanya tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah lagi-lagi ada gap gitu ya, ada gap antara antara ada tiga poin gap biasanya akan muncul. Gap yang pertama adalah antara ekspektasi ekspektasi dari resources kita, terutama dosen, tenaga pengajar, dan tenaga pendukung lainnya, asistensi dan sebagainya. Mereka harapannya adalah bisa terfasilitasi ya dalam proses delivery materi kepada peserta ajar gitu. Tapi ternyata ada keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Nah, itu ada gap di situ pertama. Gap yang kedua adalah antara peserta ajar dengan atau peserta didik dengan dosen atau dengan pendidik ya dengan guru gitu. Nah, di situ ada metode pembelajaran yang digunakan, lalu kemudian fasilitas yang digunakan, kemudian materinya dan pendekatan komunikasi ya. Nah, ini yang terkadang kita lupakan adalah terkait dengan pendekatan ya, pendekatan komunikasi untuk uh, mendorong adanya interaksi yang
reciprocal gitu ya, yang bisa saling uh, terhubung dan merespon itu, yang interaktif itu tidak mudah ya, apalagi kalau kemudian proses pembelajaran dilakukan dengan berbasis digital ya. Seperti saat ini kita sedang berjalan misalnya, tentunya walaupun ada kemudahan yang kita bisa dapatkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, namun uh, ketika ada keterbatasan-keterbatasan yang kita masing-masing pribadi dan peserta ajar tentunya menghadapi case yang berbeda ya. Contoh sederhana mungkin sampai saat ini juga ada yang belum bisa mengakses ya. Ada yang juga belum misalnya apa, menyelesaikan pekerjaan ya, mengisi kuis karena absen karena untuk apa? Untuk login misalnya belum 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 bisa berhasil misalnya. Nah, ini kan tadi ya kaitannya dengan tantangan keterbatasan. Bisa jadi karena faktor eh, apa eh, user experience ya, pengalaman dari pengguna eh, terhadap terhadap akses digital yang mungkin belum terbiasa dengan akses digital. Bisa juga karena fasilitas jaringan misalnya ya. Karena fasilitas jaringan, bisa juga karena fasilitas device. Device kita terbatas. Ya sehingga mungkin dalam perkuliahan seperti ini aja bisa terputus-putus ya kalau jaringan kita terkendala di situ. Device-nya sebagus apapun kalau jaringannya tidak lancar ya bisa terganggu. Ya dan seterusnya begitu. Itu tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan ya, pelaksanaan. Ini di bawah ini selalu saya kasih poin wisdom ya, pandangan dari para ulama terkait dengan masing-masing poin ini. Di dalam poin ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pengarahan yang baik dapat meningkatkan semangat belajar dengan mengurangi konflik dalam proses pendidikan. Itu ulama-ulama zaman dulu juga sudah sangat visioner ya di dalam memberikan suatu advice, panduan kepada para pendidik dan institusi pendidikan agar bisa beradaptasi dengan perubahan gitu ya, sehingga segala persoalan bisa diselesaikan. Nah, berikutnya adalah pengawasan dan pengendalian. Ini sebagai tahapan ujung ya di dalam proses manajemen. Apa kegiatan ini? Kegiatan ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan memastikan kesesuaian dengan rencana awal serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi dalam proses controlling ini, kita semuanya yang terlibat di dalam proses pembelajaran melakukan evaluasi bersama, memantau. Kalau ada suatu yang tidak sesuai dengan rencana, misalnya kita sudah menyiapkan LMS, tapi kemudian LMS ternyata tidak efektif bisa digunakan. Lalu kemudian perlu dievaluasi kenapa LMS tidak efektif. Oh, mungkin karena tadi ya di dalam sistem yang dibangun masih banyak bug-nya ya yang harus dibenahi dan harus dikoreksi, yang harus diperbaiki gitu. Nah, kalau dibiarkan terus ya nggak akan bisa selesai, ya. Harus di handle, lalu kemudian diatasi segera gitu. Ada tindak lanjutnya. Begitupun misalnya dengan materi-materi pembelajaran misalnya, apakah sudah sesuai dengan SAP-nya, sesuai dengan CPMK-nya, ya capaian pembelajaran mata kuliahnya atau belum misalnya. Apakah sudah sesuai dengan CPL, capaian pembelajaran eh, luarannya atau belum misalnya. Jadi bisa dievaluasi, ya bisa dievaluasi. Pandangan dari seorang ulama besar ya, Syekh Al-Qardawi menekankan bahwa pengawasan untuk menjaga kualitas pendidikan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kalau pendidikan yang kita sedang jalankan ini adalah
pendidikan Islam, tentunya kita akan selalu mengevaluasi apakah nilai-nilai syariat Islam sudah bisa dilakukan, bisa dijalankan atau belum. Kalau dijalankan, kita bisa evaluasi sampai jauh mana hasilnya, capaiannya, dan dampaknya terutama ya, impact-nya gitu. Impact-nya terhadap peserta didik apakah sudah efektif atau belum. Nah, ini juga menjadi salah satu catatan kita, terutama di lembaga yang menjalankan pendidikan Islam. Nah, terakhir adalah mengintegrasikan fungsi-fungsi tadi, ya, mengintegrasikan fungsi-fungsi tadi, di mana perencanaan tadi adalah menjadi penentu ya dalam arah tujuan pendidikan. Lalu kemudian pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya yang tersedia itu bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah dibuat secara optimal. Lalu kemudian kegiatan atau pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat itu apakah mampu menggerakkan semua elemen, ya, struktur organ, apakah semua guru paham tentang visi misi, tentang program, tentang kurikulum, misalnya. Apakah semua tendik ya tenaga pendidikan di admin juga memahami, misalnya bicara tentang service excellence, misalnya. Gimana kita bisa melayani secara yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Bagaimana proses handling tamu misalnya. Semuanya bisa dipastikan bahwa elemen-elemen dalam struktur organ kita ini memahami tentang visi misi tujuan kita dan strategi yang kita sedang jalankan ini agar tercapai ya secara efektif. Gitu ya. Nah, ini kita perlu pastikan itu. Makanya kemudian uh, harus dikawal, harus dikontrol, harus dipantau, kita evaluasi dan kita ukur sampai sejauh mana capaian itu bisa kita peroleh. Berapa persen sih capaian dari rencana yang kita sudah buat itu bisa tercapai. Baik ya, saya kira itu mungkin ini terakhir adalah hanya sekedar contoh saja, misalnya dalam praktek-praktek aktual secara digital kita mengenal ada Google Classroom misalnya. Ini cukup populer ya, eh, yang di dalam aplikasi platform ini memfasilitasi baik dari tiga sisi ya, memfasilitasi dari tiga kepentingan dan kebutuhan dari sisi user dalam konteksnya adalah sebagai peserta didik, lalu ada tenaga pendidik atau guru atau dosen atau tenaga pengajar itu memiliki dashboard sendiri. Lalu kemudian di admin, ya ada admin yang mengelola sebagai tenaga tendiknya. Nah, di dalam platform ini tersedia dan user bisa memerankan fungsinya masing-masing dalam posisi yang memiliki status apa keamanan yang berbeda-beda, ya. Memiliki peran, kemudian ada layering di dalam proses input, ya sudah terbagi-bagi gitu, dan eh, ini bisa menjadi salah satu contoh di dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran learning management system. Lalu mau model ya juga juga hampir sama ya, tapi tidak sepopuler dari Google Classroom ya. Lalu kemudian kalau dalam praktek yang full digital, misalnya kita mengenal ada ruang kelas yang di-endorse oleh ruang guru misalnya. Nah, ini yang dijalankan secara apa? Komersial ya, full komersial. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam sistem pembelajaran menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara efektif, maka lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu pengajaran, partisipasi siswa,
serta akuntabilitas dalam proses pendidikan. Nanti bisa mencari beberapa pustaka yang saya gunakan. Ya, silakan nanti bisa di Google tersedia ini ya, ada open open source ya, menggunakan open source. Jadi bisa dibaca-baca daftar pustakanya. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mas Jayan ya, ada raise hand dulu. Silakan Mas Jayan. Prof, eh, kita sifatnya sharing pengalaman ya, Prof. Ya, kita nih praktisi juga di Alhamdulillah. dunia pendidikan, khususnya sebagai seorang guru, Prof. Ya, Oh ya, silakan. dengan pengalaman mengajar sejak sejak dari tahun 2008 begitu ya. Hmm, Jadi, Prof, saya dari pemaparan apa yang kuliah kita pada sore hari ini, saya dapat gambarannya seperti ini. Koreksi kalau saya salah ya, Prof. Ya. silakan. Bahwa contoh aktualisasi daripada manajemen sistem pembelajaran adalah LMS, Learning Management System gitu kan. eh kita sekolah negeri apa yang saya jalani tidak tahu Prof ya di kota-kota besar karena saya memang kategorinya daerah kepulauan ya Prof ya. Artinya dari kota besar itu jauh begitu. Jadi mungkin kita sudah menjalankan itu secara tradisional ya Prof. Artinya di dalam learning management system itu kan ada guru yang mengajar, ada strategi yang diterapkan ketika mengajar, begitu kan? Mm-mm. Kemudian ada evaluasinya seperti itu. Cuma Mm-mm. kita laksanakan itu secara tradisional, tidak tidak secara digital gitu kan, Prof. Mm-mm. Dan saya memang mengakui, Prof, sejak tahun 2008 saya mengajar itu saya memang tidak pernah merasa terpuaskan dengan hasil kerja saya sebagai seorang pendidik begitu. Ya, dari sekian generasi berganti generasi saya mengajar begitu. Saya kadang-kadang kalau pas tiba di evaluasi itu, saya sering merasa posisinya sebagai seorang yang gagal sebagai seorang guru. Saya Mm. tidak pernah melihat nilai-nilai yang menawan daripada hasil-hasil ujian peserta didik saya, Prof. Gitu. Yang ada itu nilai-nilai yang memprihatinkan, yang kalau saya hayati dengan secara mendalam, mungkin saya sampai pada level depresi gitu, Prof. Ya, apakah saya ini seorang guru yang bagaimana begitu dia. Jadi sekarang kan ada istilah LMS ini ya. Apakah itu merupakan suatu solusi yang cerdas atau solusi yang bagaimana itu ya, Bro? Supaya memang hasil belajar anak didik kita itu meningkat begitu. Di tengah-tengah yang sekarang ini yang saya juga amati bahwa anak didik kita itu lebih tidak mau belajar sekarang ini, Bro. Karena begitu banyak godaan mereka yang memalingkan mereka untuk belajar begitu. Nah, itu masalah yang sekarang kita hadapi ini terhadap anak-anak didik kita ini. Lebih kepada mereka tidak mau belajar. Seandainya mereka mau belajar, mungkin kita bisa kasih strategi A, strategi B, strategi C dengan tujuan agar hasil belajarnya optimal. Tapi kadang-kadang saya amati anak didik kita ini, dia pada posisi tidak mau belajar gitu. Dia lebih suka kegiatan yang lain daripada kegiatan belajar. Mm. Itu Prof kadang-kadang yang jadi unek-unek ataupun pemikiran saya sebagai menjalankan profesi saya sebagai seorang guru di sekolah di daerah kepulauan ini, Prof. Jadi intinya itu, Prof ya, antara sharing pengalaman dengan pertanyaan ini enggak tahu nih, Prof, campur aduk ini, Prof. Ya, mohon tanggapannya, Prof. Ya, silakan. Ya, Terima kasih. ya. Makasih. Saya panggil Mas ya, walaupun di pulau sana. Mas Yayan. Makasih. Saya appreciate sekali dengan profesi Mas Yayan sekarang sebagai seorang guru dan mungkin saat ini sedang dia kasihkan amanat untuk
di salah satu sekolah negeri ya di yang dikelola oleh pemerintah itu. Ini pertanyaannya sebetulnya bisa sangat kompleks ya, sangat kompleks karena menyangkut masalah uh, dari mulai bicara tentang manajemen pembelajaran itu sendiri, bicara tentang strategi pembelajaran, bicara tentang infrastruktur, bicara tentang kebijakan, ya. Jadi sangat kompleks kalau mau dijawab secara komprehensif. Tapi mungkin saya coba untuk mengelaborasi secara simple gitu. Kebetulan saya punya yayasan pendidikan yang mengelola madrasah gitu. Kemudian juga sempat saat ini juga masih aktif di komite pendidikan, jadi di sekolah negeri di kota saya gitu. Eh, Kemudian juga sempat mengamati berbagai ya istilah jadi pengamat amatiran begitu terhadap kegiatan pendidikan dasar dan menengah karena kebetulan mungkin karena anak-anak kita sedang mencari sekolah-sekolah terbaik gitu yang sekarang SMP mencari SMA terbaik begitu. Nah, akhirnya terpaksa harus mengeksplorasi juga itu, melihat ini kok ada kecenderungan ya sekarang ini sekolah swasta lebih unggul dibandingkan dengan sekolah negeri gitu. Ini ada, mohon maaf ya, mungkin di kondisi di luar Pulau Jawa saya belum tahu karena saya belum sempat menengok sampai ke sana. Tapi saya melihat di sekitaran wilayah yang saat ini saya bertempat tinggal dan domisili, ada kecenderungan seperti itu dari mulai SD misalnya. SD di kampung saya, kata kampung saya sebut aja ya ya di Pekalongan, di Jawa Tengah, itu di sekolah dasar itu yang unggul justru SDIT ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu itu. Nah, kemudian di SMP-nya juga sama gitu, swasta bukan negeri, negeri udah lewat ya. Padahal saya komite ya, saya komite di SMP negeri, ya SMP negeri terunggul di Pekalongan. Nah, kemudian saya mulai merasakan ketika saya masuk menjadi anggota komite, di mana misalnya sebagai contoh sederhana, misalnya dengan adanya kebijakan, ya, dengan adanya kebijakan pemerintah kaitannya dengan yang sekolah harus bisa menyerap uh, penduduk di sekitar ya melalui kebijakan afirmasi, kebijakan kalau di Mas Jajan istilahnya apa? Kebijakan apa? Yang mengafirmasi lokasi Donasi kemarin, Prof. zonasi. Ya. Tapi di tempat kami tidak berlaku yang demikian itu kan nanti masih sedikit siswa gitu, Prof. Jadi kami pada Oh, dasarnya sekolah yang mencari siswa begitu, oh, bukan siswa yang mencari sekolah gitu, Prof. oh iya, ya, Ya. betul. Nah, lalu kemudian ditambah lagi eh, dengan adanya apa namanya keterbatasan anggaran. Jadi sekolah negeri itu sekarang justru menghadapi keterbatasan anggaran gitu. Kemudian dilarang untuk memungut bantuan donasi dari orang tua gitu, yang seringkali menjadi problem dan bahkan sampai ke proses pengadilan gitu ya. Jadi ada ketua kepala sekolah dituntut oleh warga yang kemudian sampai berujung pada proses hukum misalnya. Nah, akhirnya terjadilah sebuah apatisme para pengelola lembaga pendidikan di sekolah negeri ini yang kemudian menjadi apatis begitu. Ditambah lagi dengan warga atau masyarakat ketika menyokolkan di sekolah negeri ini muncul sebuah apa namanya opini sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan gitu. Sehingga ketika ada pungutan selalu menghindari. Padahal pembiayaan untuk proses pembelajaran yang berkualitas itu sangat tidak memadai dengan mengandalkan budget anggaran ya dari APBD maupun dari APBN. Nggak cukup, ya nggak cukup.
Kalau Mas Yayan sendiri pasti akan merasakan itu ya, kalau apalagi misalnya jadi kepala sekolah gitu. Itu sudah sangat terbatas sekali. Bagaimana ceritanya mau memberikan tambahan-tambahan yang sifatnya itu ekstra misalnya dengan mengundang guru, dengan memberikan honor, memberikan fasilitas ya sekolah untuk kegiatan ekstra itu misalnya itu sudah sangat nggak bisa ini nggak ada ruang untuk bisa melakukan itu karena dananya terbatas itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah sekolah swasta lebih lebih melesat gitu. Kenapa? Karena swasta didukung dengan anggaran yang cukup, semakin jadi berjalan apa namanya searah jarum jam dan berhubungan positif antara peningkatan pendapatan dari yayasan dengan kualitas pendidikannya gitu. Ketika kemudian tahu bahwa kualitasnya bagus, diburu oleh para orang tua yang memiliki pendapatan bagus. Lalu kemudian di situ yayasan bisa menyediakan berbagai fasilitas yang memadai, mencukupi gitu. Nah, dan kemudian diberikan tambahan-tambahan kegiatan ekstra yang mendukung itu. Lalu kemudian disesuaikan dengan kebutuhan siswanya gitu. Nah, sehingga muncullah sebuah sinergi kolaborasi antara orang tua dengan gurunya, dengan yayasannya sebagai pemangku utama kepentingan pendidikannya, dan lingkungan masyarakat yang lain itu. Nah, ini yang sekarang sedang dihadapi problem oleh sekolah-sekolah negeri justru, Kang Yayan. Itu. Nah, apa yang dikeluhkan oleh Mas Yayan hampir sama dengan yang saya hadapi sebagai komite yang saya rasakan di sekolah saya juga gitu. Padahal dulu sekolah unggulan gitu ya, yang dicari, diburu oleh banyak orang tua untuk menitipkan anak-anaknya di situ. Sekarang justru mulai menghindar dan mencari sekolah-sekolah yang sesuai dengan harapan mereka. Dari sisi input saja sudah turun, ya. Kemudian dari sisi budgetnya terus berkurang, gitu. Maka outputnya bisa kita pastikan juga akan mulai melemah, itu. Nah, ketika outputnya melemah, maka masyarakat memandang remeh dan akhirnya tidak menjadi orientasi utama untuk menitipkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah negeri, ya, yang menghadapi problem seperti itu. Makanya kemudian sekarang kelihatannya Menteri kita sekarang, Prof. Abdul Muti, membuat perubahan, ya, membuat kebijakan perubahan. Mudah-mudahan bisa berdampak. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini kaitannya erat sekali antara kebijakan, regulasi, kemudian dengan uh, apa namanya proses uh, manajemen di yayasan atau di lembaga pendidikan yang bersangkutan, lalu kemudian dukungan masyarakat, ya dukungan masyarakat terhadap lembaga pendidikan ini akan sangat berpengaruh ya terhadap kualitas pendidikannya dan uh, dampaknya secara keseluruhan. Itu gambaran ya gambaran dari problem yang mungkin dihadapi oleh Mas Mas Yayan. Itu Mas Yayan ya. Kalau mungkin jawaban yang agak spesifik misalnya, lalu bagaimana menyusun strategi misalnya agar kondisi yang terbatas itu bisa terselesaikan gitu ya. Nah, mungkin saya bisa bercerita lagi gitu ya bahwa ketika saya memasukkan anak sekolah saya gitu ya yang sekarang sudah di SMA kelas 2, saya masuk di tahun pertama anak saya berarti sekitar 7 tahun yang lalu sekolah yang saya titipkan anak saya di situ itu kondisi terpuruk nadir yang paling bawah. Itu SMP negeri eh, yang ada di kota saya itu terpuruk padahal itu dulu SBI ya, sekolah standar internasional dulu. Tapi bisa terpuruk gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali lagi. Ya, sekarang menjadi yang terbaik. Ya, kenapa? Karena tadi kita mengubah strategi
dan ada kepedulian ya dari anggota komitenya peduli, kemudian guru-gurunya kita samakan persepsinya, kita bangun lagi mindsetnya, lalu kemudian kita advokasi pemerintahnya gitu. Jadi apa yang kemudian kita lakukan? Kita melakukan advokasi ke pemerintah ya, ke Pemda ya. Kemudian kita berkolaborasi dengan pengadilan, kita berkolaborasi dengan kepolisian, kita berkolaborasi dengan LSM. Jangan jangan ada lagi misalnya eh, me- mengkriminalisasi kepala sekolah karena keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu. Nah, ini kalau tidak ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, nggak akan selesai, Kang Yayan. Nggak akan selesai. Itu. Maka kemudian duduk bersama ya komite pendidikan di level kabupaten kota, lalu kemudian kita mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan persepsi bahwa tujuan kita semuanya sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita dan sekolah kita gitu. Maka apa yang selama ini terjadi, ketakutan para kepala sekolah untuk mengambil kebijakan, orang tua yang tidak mau berpartisipasi dalam proses pendidikan anak-anak mereka, lalu kemudian bagaimana membangun uh, para pemangku kepentingan lain untuk ikut berkontribusi seperti industri misalnya, untuk kembali lagi seperti dulu membagi CSR-nya ke sekolah-sekolah misalnya. Nah, itu perlu ada gerak yang sama. Dan alhamdulillah sekarang Kang Yayan, ya saya sebut sekali sekolahnya ya SMP Negeri 2 Pekalongan sekarang udah kembali unggul. Tapi itu tidak dalam waktu yang cepat gitu. Ya butuh waktu sekitar 5 tahun gitu ya, 5 tahun untuk melakukan edukasi, melakukan advokasi gitu. Ya sekarang alhamdulillah anak saya yang kedua sekarang ini bisa dapat masuk lewat SNBP gitu. Ya ke sekolah unggul gitu ya, ke sekolah saya nggak perlu sebut ke sekolah unggul, ke SMA yang unggul, ya ke SMA unggul. Nah itu yang perlu ada gerak yang sama, membangun sebuah kolaborasi gitu. Nggak bisa sendirian, Kang Yayan, apalagi sekolah negeri ya. Beda dengan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta kita treatment di yayasannya eh, itu sudah cukup karena yayasan bisa mengambil kebijakan secara semuanya, bisa mengambil kebijakan dalam budgetingnya, bisa membuat regulasi kurikulumnya, bisa menyusun sistem pembelajarannya, semua bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Tapi kalau negeri nggak bisa, negeri harus duduk bersama, harus bersama dengan pemangku kepentingan, dengan Pemda, bahkan dengan pengadilan saja kita duduk bersama. Jangan sampai nanti ada warga yang kemudian menggugat gitu, lalu karena tidak ada kesamaan, kemudian mengkriminalisasi tadi kepala sekolah, kasihan gitu. Kepala sekolah itu udah tujuannya bagus, baik gitu, ingin meningkat, tapi karena dikriminalisasi akhirnya bisa masuk penjara gitu, padahal bukan untuk kepentingan dia itu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diadvokasi gitu. Saya kira kita semua ini yang hadir bisa menjadi eh, penggerak lah di lingkungan kita masing-masing gitu untuk bisa menggerakkan agar pendidikan kita ini bisa sehat, ya, bisa berjalan secara sehat itu dan bisa tumbuh. Sehingga kita bisa pastikan anak-anak kita, generasi kita mendatang ini terfasilitasi pendidikannya dengan baik gitu. Ya sementara gitu Kang Yayan. Teman. Ada lagi? Terima kasih Pak Prof. Sami-sami Kang Yayan. Ada yang mau ditanyakan? Kang Gun dari Maluku, Ya, terima kasih Pak Prof atas waktunya. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah Pak Prof, mohon izin ini pengalaman saya Pak Prof. Tadi Pak Yayang bicara tentang sekolah negeri.
di dalam mungkin di kepulauan. Saya lebih detail ke daerah 3T, Pak. Alhamdulillah, walaupun saya di daerah 3T, tapi tidak termasuk golongan yang mendapatkan tunjangan 3T. Ya, masih terbelakang ya, Pak Prof. Jadi ini yang jadi masalah besar bagi saya. Misalnya contoh ini Pak Prof, pendidikan agama Islam. Kami kan diangkat dari Dinas Pendidikan, eh, ditempatkan pada pemerintah daerah, tapi kami guru agama contoh. Eh, yang jadi masalah besar adalah kami dua dapur. Dua dapur ini kan di pihak Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan. Jadi buah bibir atau jadi anak tirikan dari Dinas Pendidikan kepada kami, misalnya guru agama, agama Islam, agama Kristen, Katolik. Kadang-kadang kami ingin supaya manajemen pendidikan itu dia maju, tapi kami terbatas. Yang kedua, eh, zaman udah mulai berubah, globalisasi yang begitu maju. Kita perlu untuk mengembangkan suatu pendidikan yang lebih efektif dan maju. Namun kami misalnya di daerah 3T mau dikatakan maju ndak bisa, apalagi rekrutmen siswa yang ingin untuk masuk ke misalnya SMK. Padahal SMK ini mau dikategorikan keahlian, keterampilan yang begitu ketika keluar dari sekolah itu kan sudah ada keahlian, keterampilan yang mereka harus tingkatkan. Ini yang jadi bingung, Pak Prof. Ketiga saya selaku pimpinan, ketika kita mau ingin supaya manajerial itu dia maju, dia bagus, tapi tidak didukung oleh fasilitas. Yang kedua, tidak didukung oleh komite, misalnya contoh. Yang ketiga, pendidikan kami kadang-kadang siswa itu kita ingin supaya siswa itu lebih eh, kreatif. Namun ketika kita suruh untuk memberikan suatu, artinya kita ingin supaya gurunya itu maju, kadang-kadang guru-guru cuek atau eh, ah, ngapain sih kita di daerah 3T tidak diperhatikan juga. Ini kan salah sebenarnya Pak Prof. Mohon tanggapan karena begini Pak Prof. Idealis dari seorang pimpinan ingin memajukan suatu pendidikan atau lembaga atau institusi itu, apa yang ia rancang atau strategis yang ia mampu ingin untuk sekolah itu atau pendidikan itu maju, tapi tidak didukung oleh teman-teman atau rekan-rekan kerja. Ini yang jadi masalah besar. Padahal keinginan yang kita ingin capai itu rasanya bagaimana sekolah itu kita mau membalikan dia supaya bagus dan ingin supaya sesuatu yang kita inginkan itu maju, berkembang. Tapi kadang-kadang susah Pak Prof. Apa yang perlu kita terapkan ke guru-guru atau kompetensi apa yang perlu kita terapkan ke guru-guru atau rekan-rekan kerja kita. Ini yang jadi masalah besar. Yang ketiga, Pak Prof, eh, kami memang di luar jangkauan, tapi kami ingin supaya pendidikan itu merata. Kadang-kadang kami menyuarakan tapi tidak tersampaikan kepada orang-orang orang-orang terpenting atau pengambil kebijakan. Ini yang sangat susah bagi kami. Tapi saya secara pribadi selalu memberikan motivasi dorongan kepada rekan-rekan kerja. Bagaimana supaya mutu perkembangan pendidikan itu lebih baik dan lebih disegani oleh sekolah-sekolah lain. Ini manajemen yang kita terapkan, tapi sama. Mungkin itu saja dari saya, Pak Prof. Mohon tanggapan atau masukan supaya kami bisa sebagai pegangan bagi kami. Demikian, terima kasih Pak Prof. Saya kembalikan. Terima kasih Mas Gun. Tetap semangat dan selalu appreciate ya. Mas Gun ini aktif sekali kalau kuliah ya. Makasih. Eh, Senang juga ya dari timur. Rasanya seperti kita sedang berhadapan-hadapan aja nih.
Di sana sudah maghrib belum ya, Mas Gun? Udah mau masuk isap, Pak Prof. Udah Masya mau Allah. masuk isap. Aduh, udah sholat belum Habis ini? ya. Udah sholat? Insya Allah sementara lagi kuliah belum ini Pak Prof. Ah, kalau begitu saya nggak akan agak panjang nih ya untuk ini waktunya mungkin. Uh, Gini, Mas Gun, saya mungkin saya sedikit share saja. Kalau boleh saya berpendapat dan berikan saran, sebaiknya coba kita munculkan dulu saja secara personal. Mungkin kita belum bisa langsung memberikan perubahan terhadap lingkungan kita karena lingkungan ini sangat dimensional gitu ya, kemudian complicated dan terkadang kita nggak bisa mengendalikan. Ya, kita nggak bisa mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah sebetulnya tadi dari personal kita, dari diri kita sendiri gitu. Nah, sebaiknya kalau boleh eh, saya berikan saran, Mas Gun, kalau ada ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa berdampak terhadap lingkungan kerja kita, kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Ya, diri diri kita sendiri. Contoh sederhana misalnya, kita memberikan suatu inovasi dalam proses pembelajaran, membuat inovasi agar siswa atau peserta didik ini tertarik dan sangat enjoy dengan materi yang kita berikan. Mereka bisa antusias, mereka termotivasi, memiliki sebuah kepuasan gitu. Nah, itu yang mungkin kita bisa lakukan awal itu ya. Kemudian yang kedua, gunakanlah tools atau media atau apapun sarana yang bisa kita manfaatkan untuk membantu agar peserta didik ini semakin menjadi tertarik dengan materi-materi yang kita berikan dan semakin bisa menerima, maka itu menjadi salah satu suatu saat akan menjadi suatu rujukan bagi guru-guru lain gitu ya, bagi mungkin bahkan sekolah kemudian tiba-tiba menjadi lebih terkenal gitu karena adanya suatu inovasi baru yang diinisiasi oleh Mas Gun gitu secara personal, lalu bisa bisa merubah bisa merubah Ya, jadi menjadi suatu contoh. maaf, Pak Nah, Prof. itu Maaf Pak Prof. Ya jadi ya. kadang-kadang saya memberikan semangat itu memberikan reward kepada guru-guru atau rekan-rekan kerja. Kalau sesuatu yang mereka ingin untuk berkembang, maka saya berikan reward pada Hmm. mereka. Tapi kadang-kadang mereka, wah apa boleh buat ya? Kayak bingung saya mau berpikir seperti apa. Memberikan artinya sudah memberikan reward atau semangat untuk mendapatkan sesuatu itu, mari coba berikan yang terbaik. Mari saya sangat mendukung apa yang kalian mau buat, membuat untuk pendidikan itu maju, silakan. Yang penting untuk kepentingan bersama, kepentingan pendidikan, kepentingan anak-anak kita. Itu yang paling penting. Hmm. Hmm. Nah, sebetulnya sudah ada strategi kan, Mas Gun udah punya. Nah, tinggal menurut saya butuh rekognisi, ya, butuh rekognisi. Apa inovasi yang sudah kita lakukan itu yang kemudian menjadi rujukan bagi guru-guru lain, itu perlu ada rekognisi, pengakuan. Nah, pengakuan itu eh, memang terkadang kita nggak bisa mengendalikan karena yang merekognisi itu kan pihak lain. Tapi kita bisa berupaya, misalnya kita mengusulkan kepada menjadikan hak paten misalnya. Jadi temuan kita, inovasi kita itu apakah dalam bentuk media pembelajaran ataukah dalam bentuk sebuah games atau misalnya dalam bentuk permainan apa begitu, atau media apa yang kita gunakan yang kemudian tadi membuat para peserta didik kita itu menjadi antusias, menjadi puas, menjadi bersemangat begitu. Nah, kita nggak bisa memaksa guru-guru lain untuk meniru kita, tapi langkah yang kita bisa lakukan adalah merekognisi gitu ya. Nah, ketika kemudian ada hak paten, kita bisa direkognisi, maka kita bisa membuat campaign, ya kampanye gitu ya, lewat media sosial, lewat apa sehingga pihak lain atau orang lain termasuk yang orang-orang terdekat kita bisa paham dan mengetahui itu. Maka dengan sendirinya apa yang kita lakukan itu akan bisa berdampak secara luas tanpa butuh mengubah kebijakan, tanpa harus
bertemu dengan bupati, tanpa harus bertemu dengan sendirinya mereka nanti akan mengundang kita gitu ya. Mereka akan minta makan belajar kepada kita. Nah, itu strategi yang menurut saya paling memungkinkan kita lakukan, Mas Gun. Ya, appreciate. Makasih Mas Gun atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena waktunya ya pasti di Indonesia Timur sudah mendekati waktu Isya. Jadi sampai di sini dulu ya, mohon maaf. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Untuk tugasnya ini saya belum menanyakan ini apakah sudah hampir selesai. Eh, Kalau bagi yang belum selesai, nanti saya share untuk memilih judul. Tapi kalau yang sudah punya judul, silahkan dilanjutkan. Tapi bagi yang belum punya judul, saya sudah bagi dalam 5 tema. Ya, dalam 5 tema. Ini ada perencanaan sistem pembelajaran. Jadi saya kaitkan dengan manajemen sistem pembelajaran. Jadi adalah perencanaan. Ini tema judul-judulnya yang terkait dengan subtema 1. Ini subtema 2, pengorganisasian. Kemudian subtema 3, pelaksanaan di dalam sistem pembelajaran. Misalnya strategi pelaksanaan blended learning untuk pendidikan tinggi. Implementasi manajemen pembelajaran berbasis e-learning di sekolah menengah misalnya. Nah, itu contoh-contoh judul dalam pelaksanaan sistem pembelajaran. Kemudian evaluasi dan pengendalian. Contohnya evaluasi efektivitas sistem manajemen pembelajaran berbasis LMS di pendidikan dasar misalnya. Ya, silakan nanti bisa diambil. Kemudian terakhir adalah subtema yang kelima, inovasi dan pengembangan sistem pembelajaran. Contohnya misalnya inovasi teknologi dalam pengembangan manajemen sistem pembelajaran 4.0 misalnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan share ini dan seperti biasa nanti bisa menyiapkan untuk mengerjakan kuisnya sebagai absensi kehadiran. Terima kasih atas atensinya. Mohon Prof, maaf. Prof, kalau judulnya selain dari yang ditentukan itu boleh nggak, Prof, ya? Boleh, silakan, Mas Zainal, boleh. Ini hanya untuk membantu saja bagi yang belum memiliki judul. Ya, nanti tolong tetap dilaporkan kepada ketua kelas judul yang sudah dipilih atau yang sudah dibuat agar tidak terjadi redundance ya, agar jangan sampai Terus salah untuk judulnya. untuk penulisan itu pakai apa, Prof? Sesuai dengan pedoman yang kita sudah share. Jadi di Itu pedoman yang sudah yang lengkap. pedomannya kok untuk referensinya untuk dari judul sampai seterusnya pakai font berapa itu nggak nggak ada kayaknya. Oh, nanti saya coba cek kembali, tapi seingat saya uh, sudah ada di dalam panduan atau mungkin yang saya share mungkin versi yang lama. Nanti saya cek kembali, Mas Enal. Makasih Ya, atas ya Prof ya. sudah mengingatkan. Baik, kita sementara tutup dulu dengan kafaratul majelis doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih. semuanya. Pak